Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Renungan Rohani Kristen. Hari ini teks yang akan kita baca adalah Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan kiranya dapat memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Dari ayat ini kita akan belajar mengenai 4 hal. Sekali lagi pada hari ini dari ayat ini, dari Roma pasal 8 ayat 28, saya mau memberi kita mengerti ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Kita tahu bahwa Roma 8 ayat 28 adalah janji Allah kepada umatnya. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari dari Roma 8 ayat yang ke-28 adalah, pertama, Allah bekerja dengan waktu, atau lebih tepat, pertanyaan yang harus kita tanyakan dari ayat ini adalah yang pertama, kapan Allah mulai bekerja? Jadi dari ayat ini, dari Roma 8 ayat yang ke-28 kita belajar pertama, kapan Allah mulai bekerja untuk kita orang percaya. Di dalam ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang. Berarti Allah adalah Allah yang bekerja dengan waktu. Waktu yang digunakan di situ adalah now atau sekarang. Jadi kata sekarang berarti memiliki makna pertama dari janji ini, bahwa Allah tidak pernah bekerja terlambat. Kata sekarang berarti Allah tidak buang-buang waktu di dalam menolong orang percaya, di dalam memberi solusi kepada orang percaya, di dalam bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi orang percaya. Pertama, Allah menggunakan waktu, yaitu dikatakan sekarang. Ini memiliki arti bahwa Allah tidak pernah menunda-nunda untuk menolong saudara. Allah tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menolong kita. Selalu Allah menggunakan waktu di dalam menolong umatnya. Saudara perhatikan, Lazarus, kita tahu 3 hari dia butuhkan untuk menolong Lazarus. Saudara-saudara, ada perempuan yang sakit perdarahan dengan sekian tahun dan akhirnya Tuhan menolong. Artinya bahwa Allah selalu menggunakan waktu. Jadi Allah tidak pernah terlambat. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, selalu dia menggunakan kata waktu. Misalnya Allah berkata, atau firman Tuhan berkata, Tuhan atau waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi saudara-saudaraku, selalu Tuhan bekerja dengan waktu. Dalam menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Tuhan membutuhkan 6 hari. Demikian dalam hidup kita. Percayalah, Allah punya waktu yang tepat di dalam menolong saudara. Ada orang harus menjalani pergumulan bersama Tuhan 2 tahun. Ada orang harus mengalami pergumulan 20 tahun. Tapi kapanpun waktu itu bukan persoalan. Karena Allah bekerja tepat waktu. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa Allah bekerja dengan waktu. Lebih tepatnya Allah bekerja dengan waktu yang indah pada waktunya. Yang kedua dari ayat ini kita belajar. Pertanyaan yang kedua dari ayat ini. Untuk apa Allah bekerja? Saudara-saudara, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, pertanyaan kedua dari ayat ini adalah untuk apa Allah bekerja? Jelas dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah akan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku, bagi anak yang nakal biasanya ada rotan yang menegur dia. Untuk apa? Supaya anak ini jadi baik. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan harus izinkan orang Israel menghadapi banyak pergumulan
Supaya apa? Supaya mendatangkan kebaikan bagi orang Israel. Orang Israel itu keras kepala. Karena itu ketika Tuhan harus izinkan mereka menghadapi padang gurun. Supaya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang Israel. Demikian kita, sakit penyakit, pergumulan, persoalan, proses hidup hanya merupakan cara-cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Karena kalau orang sehat biasanya dia rasa kuat, dia lupa Tuhan. Dengan sakit mungkin kita sadar bahwa ternyata kita manusia biasa yang membutuhkan Tuhan. Dengan sakit kadang-kadang Tuhan pakai cara itu untuk mengubah seseorang. Ada begitu banyak orang yang akhirnya diubahkan Tuhan ketika mereka sakit dan Tuhan mengubah mereka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan memakai segala sesuatu, kondisi apapun di dunia untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang berikut adalah yang saya mau sampaikan dari ayat ini adalah untuk siapa Allah mau kerja, atau untuk siapa Tuhan mau kerja mendatangkan kebaikan. Dikatakan bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi dari ayat ini kita belajar poin yang terakhir. Untuk siapa Allah bekerja? Dijelas dikatakan bahwa untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau kita kembali pada poin yang pertama, kapan Allah bekerja? Yaitu sekarang. Allah tidak pernah menunda. Allah selalu bekerja tepat waktu bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun kondisimu hari-hari ini kelihatan sulit, kelihatan susah, kelihatan tidak ada solusi, jalan seperti tertutup, tapi yakinlah semua itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting adalah Anda masuk dalam golongan orang yang mengasihi Tuhan. Karena poin yang terakhir, untuk siapa Dia melakukan semua yang tadi saya baru sampaikan, yaitu untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan bukan lepas dari persoalan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak terlepas dari persoalan di dunia ini. Sakit, penyakit, kelaparan, kekurangan, semua kita alami. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, kita punya janji spesial. Pertama, Allah tidak menunda waktu, yaitu Allah bekerja mulai sekarang, kata Alkitab. Yang kedua, untuk orang yang mengasihi Tuhan, Allah akan mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini kelihatan hidupmu buruk, tapi percayalah, Allah akan bekerja lewat hal-hal yang terlihat buruk ini, terlihat menyedihkan ini, untuk mengubahnya, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pasti Tuhan punya rencana yang baik. Sebab Allah kita adalah Allah yang dikenal dengan sifat yang baik. Terbukti dari setiap Dia ciptakan alam, selalu Dia berkata, dan lalu Tuhan melihat apa yang diciptakan itu baik. Jadi saya percaya kalau alam ini saja Dia bisa ciptakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik, yakinlah bahwa masa depanmu, keluargamu, hidupmu, pendidikanmu, bisnismu, selalu Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kesimpulan saya sederhana dari Roma 8 ayat 28, kita belajar 4 hal. Kapan Allah bekerja? Sekarang. Jadi waktu saudara bertanya, apakah Tuhan sedang bekerja? Ya, Tuhan sedang bekerja. Yang kedua, untuk apa Dia bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, untuk siapa Dia bekerja? Untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi, kesimpulan saya, kalau Anda mengasihi Tuhan dan Anda belum lihat sesuatu terjadi dalam hidupmu, teruslah mengasihi Tuhan. Karena pertama, Allah akan tetap bekerja untukmu tepat pada waktu, dan Allah akan bekerja untukmu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun prosesnya, yang penting ujungnya ada kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, percayalah, Allah tidak pernah berhutang kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka yang mengasihi Tuhan. Kiranya renungan rohani Kristen ini dari saya, Pastor Jerry Adu, dari Kota Kupang, kiranya memberkati kita sekalian. Salam.